Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Superman H yang membahas tuntas mengenai elektronika dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana menganalisa rangkaian elektronika. Ya, jadi nanti ada beberapa rangkaian elektronika yang akan kita coba analisa. Bagaimana kita akan lihat seperti apa yang dijalankan dalam suatu rangkaian elektronika tersebut sampai menghasilkan sebuah output dalam hal ini. Oke, yang akan kita bahas atau kita analisa rangkaiannya, rangkaian apa aja. Yang pertama adalah rangkaian 555 unstable. Kita akan coba analisa rangkaian 555 unstable, atau ada juga mengistilahkan dengan rangkaian multivibrator. Kita lihat seperti apa rangkaian tersebut. Kemudian kita akan coba lagi menganalisa dari sebuah rangkaian lampu lalu lintas yang mensimulasikan seperti lampu lalu lintas yang biasa kita lihat, biasa kita temui di jalan raya seperti itu. Apa rangkaian lampu lalu lintas tersebut? Oke, kita masuk atau kita lanjut ke rangkaian yang pertama yang kita coba analisa. Dan sini adalah rangkaian 555 unstable, atau tadi saya katakan ada yang mengistilahkan dengan rangkaian multivibrator. Kenapa disebut rangkaian 555? Karena memang rangkaian ini menggunakan suatu IC sebagai komponen utamanya, yaitu tipe 555 ya, atau NE555. Itu komponen utama yang digunakan. Nah, rangkaian ini atau rangkaian multivibrator ya tadi saya katakan. Nah, rangkaian ini nanti output dari kaki 3 di IC ini nanti akan ditunjukkan dalam berupa sebuah LED. Jadi nanti karena ini adalah sebuah rangkaian digital ya, rangkaian digital, nanti menghasilkan outputnya ditandakan dengan lampu nyala dan lampu mati gitu, atau LED-nya ya, LED-nya menyala atau memati. Nah, saat nyala kalau di digital itu adalah kondisi high atau kondisi 1 atau kondisi tinggi. Kalau saat LED ini mati, itu berarti saat kondisi low atau 0 atau rendah kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Oke, jadi ini digunakan untuk outputnya, terlihatnya dari lampu LED di sini. Tapi di rangkaian ini biasa digunakan nanti outputnya ini adalah sebagai input dari sebuah rangkaian digital nanti. Jadi pemicunya untuk input dari rangkaian digital ini didapat dari salah satunya bisa menggunakan rangkaian multivibrator di sini. Oke, dia menggunakan beberapa komponen. Kita lihat di sini ada daftarnya. Pertama ada IC NE5555 disimbolkan dengan U, jumlahnya 1 ini ya. Kemudian ada kapasitor, ada di simbolnya C, nilainya 10 mikrofarad, jumlahnya 1, ini C. Ini merupakan ELCO ya, elektrolit kapasitor, elektrolit kondensator. Kemudian digunakan power supply sebesar 4,5 volt. Kalau di kenyataan mungkin bisa 4,5 volt ini menggunakan 3 buah baterai biasa ya, baterai itu 1,5 volt dikali 3. Kemudian resistor R1, R2, R3, dimana R1 nilainya 10 kilo ohm, ini R1. Kemudian R2 680 kilo ohm ya, ini harusnya ya, kilo ohm, satu pieces. Kemudian R3 nya ini adalah 1 kilo ohm. Kemudian digunakan lampu LED. Lampu LED nya bebas, kalau kalian mau buat boleh biru, merah dan sebagainya. Itu jumlahnya 1.
Oke, berikutnya kita lihat di IC 555 nih. Dia memiliki ciri khas, memiliki 8 kaki. Gimana menentukan kaki satunya? Di sini biasanya IC ada coak sini ya, ada coak, bentuk coak. Nah, yang sebelah kiri itu adalah satu. Jadi nanti urutannya dia 1 2 3 4 4 atau dan seterusnya gitu ya. Kalau di sini 8 1 2 3 4, 5-nya ke kanan, 5 6 7 8. Nah, itu untuk mengetahui kaki-kaki dari sebuah IC. Nanti di pembahasan mengenai rangkaian digital akan lebih jelas lagi deh nanti. Ini sebagai pembukanya aja. Ya, dari IC yang sekecil ini gitu ya, yang memiliki 8 kaki, di dalamnya itu terdapat beberapa komponen atau di dalamnya terdapat beberapa rangkaian yang disatukan dalam bentuk suatu chip. Di sini ada kaki-kakinya, di sini kaki 8 sebagai PCC ya, kemudian kaki 5 sebagai pengontrol tegangan, kemudian kaki 2 sini sebagai trigger, sebagai inputnya ya. Trigger itu bisa dikatakan input, 4 reset, 1 ground, 3 outputnya, kemudian dihubungkan ke LED ya, kemudian 7 discharge, kemudian 6 threshold, ambang. Nah, ini adalah 8 kaki dari IC 555. Nah, ini di dalamnya, di dalam kaki, kita lihat kaki 6 dan kaki 2 sebagai inputnya. Di sini terdapat komparator. Di dalamnya ada komparator atau rangkaian komparator di sini. Nah, di sini gunanya nanti komparator untuk membandingkan gitu ya, mengkomparasi dari masukan yang didapat dari kalau di rangkaian tadi dari sebuah kapasitor tadi akan dibandingkan kan karena apa namanya, dalam bekerjanya kalau kapasitor itu seperti baterai itu ya, dia akan mengisi atau membuang, mengisi dan membuang dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh kapasitor, mengisi muatan listrik kemudian melepaskannya kembali. Nah, saat mengisi dan melepasnya itu nanti akan dikomparasi nih oleh rangkaian kapasitor di dalam IC 555 tadi. Ini juga sama seperti di kaki 2 gitu ya, nanti akan dibandingkan. Dari hasil pembandingan ini nanti akan masuk ke flip-flop, kemudian nanti akan menjadi keluaran dari rangkaian di sini di output di kaki 3. Nah, nanti kita bisa lihat kondisinya nyala dan mati LED tersebut. Oke, berikutnya kita kembali lagi di sini dalam bekerjanya seperti apa. Kemudian kita lihat sini dalam rangkaiannya di sini kaki 2 pada IC ini sebagai trigger tadi ya, atau pemicu. Nah, pin ini di kaki 2 ini di dalamnya ada terdapat sebuah komparator atau komparator pertama ya, tadi di sini ya ada sebuah komparator yang terdapat pada IC ini di kaki 2 di dalamnya, tapi kita nggak bisa lihat di dalamnya itu terdapat rangkaian komparator. Oke, kemudian di sini karena dia terhubung ke sebuah kapasitor, tadi saya katakan kapasitor itu bekerjanya dia mengisi dan melepas dari muatan listrik ya. Terjadi pengisian dan pengosongan atau pelepasan, maka level tegangan yang masuk di pin ini, di pin 2 ini nih, pin 2 akan dibandingkan, akan selalu berubah gitu ya, akan selalu berubah saat mengisi ataupun pengosongan, berarti tegangannya akan berubah-berubah. Nah, tegangan ini nanti dibandingkan tadi oleh komparator dengan P3 yang dihasilkan dari rangkaian tegangan di IC 555 tadi. Begitu juga di kaki 6. Kaki 6 merupakan voltage threshold sini ya. Voltage threshold, dan di sini dia atau tegangan ambang mungkin bisa kita katakan.
Nah, pin ini di dalamnya juga ada rangkaian komparator yang ada di dalam IC tersebut. Nah, pin 6 ini juga terhubung ke kutub positif dari elko nih, dari kapasitor. Sama tadi karena ada terjadi pengisian dan pengosongan muatan listrik di dalam badan dari kapasitor ini, tegangannya juga akan berubah-ubah gitu ya, besarannya akan berubah-ubah, kemudian nanti akan dibandingkan oleh tegangan komparator yang ada di kaki 6 juga, dia akan dibandingkan karena perubahan tadi ya, perubahan dari tegangan yang terjadi karena sifat dari kapasitornya adalah mengisi dan mengosongkan muatan listrik. Nah, kemudian output dari kedua komparator di dalam kaki 2 dan kaki 6 ini, dia akan menjadi input dari flip-flop gitu ya, flip-flop di sini sebagai input dari flip-flop dari kaki 2 dan kaki 6, kaki 2 dan kaki 6 akan sebagai input dari flip-flop. Nah, di sini kembali lagi deh sebagai inputnya nih nanti di kaki 2 dan kaki 6. Nah, di sini untuk di outputnya nanti dihasilkan di kaki 3. Nah, itu akan berupa pulsa dalam hal ini berupa pulsa digital gitu ya, berupa yang kondisinya adalah high dan low, 1 atau 0, atau ada tegangan dan tidak ada tegangan, yang kalau di sini ditandai dengan adanya output lampu LED gitu ya, disimulasikan dengan lampu LED. Saat kondisi high, pulsanya di sini akan menyala dari LED tersebut. Saat kondisi low, kebalikannya, dia akan mati. Nah, ini bisa didapat dari rumusan sini, T sama dengan TM, T suatu waktu tambah T yang didapat dari 0,7 dikali dalam kurung R1 tambah R2 dikali C1, atau T di sini adalah 0,7 kali R2 kali C1, di mana frekuensi adalah 1 per T. T itu periode dalam satuan detik, kemudian F itu frekuensi, dalam satuannya itu adalah Hertz. Nah, di rangkaian ini ada catatannya, R1 di sini, R1 yang 10 kilo itu minimal besaran dari resistornya itu sekitar 1 kilo ohm, sedangkan maksimumnya R1 maupun R2 di sini itu maksimumnya 1 mega ohm, nggak boleh lebih dari 1 mega ohm. Oke, jadi nanti outputnya nanti akan dihasilkan ini adalah LED-nya akan menyala, hidup dan mati secara bergantian. Tambahan sini untuk resistor sini, resistor ketiga 1 kilo ohm, dan sini fungsinya sebagai pembatas arus yang masuk gitu ya, yang didapat dari VCC. Untuk menyalakan LED di sini ada pembatas arus menggunakan suatu resistor, besarannya kalau di sini sekitar 1 kilo ohm. Itu adalah fungsi dari resistor ini sebagai pembatas arus yang mengalir ke lampu LED. Oke, berikutnya itu pertama ya, rangkaian 555 stable. Nah, kemudian kita akan lihat ini analisa dari rangkaian lampu lalu lintas. Nah, di sini rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 2 rangkaian sebenarnya. Kalau kita lihat nih sebelah kiri, ini adalah rangkaian tadi nih, rangkaian 555 stable. Kan dia tadi outputnya sini ya di kaki 3, nanti akan menjadi input di rangkaian ini, rangkaian digitalnya nih, rangkaian lampu lalu lintasnya ini bagian rangkaian lalu lintas. Nah, sini berupa flip-flop, di dalamnya ada sekitar berapa, ada 9 flip-flop, 10 flip-flop, sini ada 10 counter, 10 flip-flop.
Oke, jadi dari multivibrator ini atau A555 stable di kaki 3 sebagai outputnya nanti akan menjadi input di kaki 14 di IC 4017 yang di dalamnya ada beberapa flip-flop. Nah, oke, nanti dari output dari flip-flop ini yang ditandai dengan key 0 sampai key 9 kan ada 10, dia akan dihubungkan gitu ya dengan LED warna hijau. Ini amber, ini orange ya, ini lampu merah. Oke, jadi nanti saat output dari 555 ini akan menjadi input untuk menggerakkan dari flip-flop di sini. Jadi nanti lampunya akan menyala bergantian seperti lampu lalu lintas. Oke, itu secara sekilasnya. Nanti kita lebih fokus lagi, kita lihat bagaimana bekerjanya lebih detail lagi. Nah, kita lihat sini komponen-komponennya, ada NE555, ada IC 4017, ada kapasitornya ada 3, C1, C2, C3 yang besarannya 10 mikrofarad, 1 mikrofarad, C3 nya 0,1 mikrofarad. Di sini polar dan non polar. Kalau yang polarnya tadi elko yang ada kutub positif dan negatifnya, kalau di sini dia tanpa kutub sih. Kemudian LED-nya digunakan 3, D1, D2, D3, yaitu kalau kita lampu merah berarti warna hijau, warna orange ya, dan warna merah. Kemudian power supply 9 volt. Nah, 9 volt bisa kita dapat dari baterai 9 volt atau baterai kotak, kita bisa sebut seperti itu. Nah, karena lebih umumnya disebut dengan baterai kotak. Kemudian resistor yang digunakan ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 resistor. Yang pertama ada resistor 100 kilo ohm, kemudian ada resistor variabel R2 1 mega ohm. Nah, resistor variabel ini sebuah resistor yang bisa kita atur-atur gitu ya, atur-atur besarannya. Nah, ini kalau contoh realnya mungkin kalian pernah di amplifier misalkan, itu untuk membesarkan volumenya kan kita geser ke kiri dan ke kanan. Nah, sebenarnya itu adalah menggeser dari resistor variabel yang besarannya itu akan berubah seiring kita memutar dari knob di tombol di saklar tersebut. Kemudian ada resistor R3, R4, R5 sebesar 470 ohm, resistor R1 20 kilo ohm. Kemudian LED-nya lagi ya, LED-nya udah. Kemudian kita gunakan juga switch. Nah, kemudian tadi IC yang digunakan 4017. Nah, 4017 ini memiliki 16 kaki. 16 kaki. Nah, di sini bentuknya yang sebenarnya coaknya dari sini nih. Ini ada coak atau ada juga IC yang ditandakan dengan seperti titik gitu ya di badannya. Nah, itu adalah kaki 1. Untuk menentukan kakinya juga seperti sama seperti yang IC secara umum. Seperti ini, kalau 16 1 2 3 4 sampai 8, kemudian ke kanan 9 10 11 sampai terakhirnya 16. Nah, di kaki 1 2 3 4 5 6 7 ini merupakan outputnya nih, Q5, Q1, Q0, Q2, Q6, Q7, Q3. Kemudian ada VSS sini dan PDD ya, diberikan untuk tegangan. Kemudian 15 reset, kemudian ini clock, 14 clock masuk. Clock itu output dari multivibrator atau rangkaian 555 stable tadi. Kemudian ada untuk CE, ada CO, dan sini ada flip-flop 3, Q9, Q4, Q8. Oke, kalau kita misalkan mau mengetahui kaki-kaki ini digunakan atau kaki ini berfungsi untuk apa dan sebagainya,
kalau di elektronika kita mengenal yang disebut dengan lembar data atau datasheet. Nah, datasheet ini bisa kita cari melalui Google, tinggal kita ketik gitu ya, ketik di keywordnya itu tipe IC-nya kita sebut misalkan 4017 datasheet misalkan, itu nanti akan muncul datasheet seperti ini. Ini kegunaannya bisa kita lihat berapa sih tegangan maksimumnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini di dalamnya itu ada flip flop seperti ini nih, flip flop untuk kaki masukan, keluaran dan sebagainya. Karena di 4017 ini tadi ada 10 flip flop dari key 0 sampai key 9. Nah, itu dalam bekerjanya dia biasanya key 0 saat dia saat dia kondisi 0, key 2 nya menjadi kondisi tinggi, key 3 0, 4 1 dan seterusnya. Seperti itu dia akan berjalan seperti bergantian, seperti diterangkan atau dijelaskan di dalam gambar sini. Nah, ini bisa kita dapat dari datasheet. Biasanya pasti ada setiap komponen elektronika tipe apapun, biasanya kita nggak akan kesulitan untuk mencari dari datasheetnya. Oke, kembali lagi ke rangkaiannya nih tadi nih. Dalam rangkaian ini tadi, dalam rangkaian lampu lalu lintas ini seperti apa gitu ya dalam bekerjanya, bisa kita lihat tadi sini. Saya ulangi lagi, di sini sebelah kiri adalah rangkaian 55 astable atau multivibrator untuk sebagai input dari rangkaian rangkaian dari digital biasanya. Nah, outputnya sini ya, output yang dihasilkan dari 555 ini menjadi input di IC 4017. Nah, IC 4017 ini keterangannya sini ada 10 counter atau IC pencacah atau IC counter ya, counter pencacah atau pembagi dengan 10 keluaran, dari tandakan dengan key 0 sampai key 1 ke 9. Oke, saat bekerja, saat dinyalakan ini switchnya diaktifkan atau ditutup, rangkaian itu mulai aktif gitu ya. Setelah mendapat sini dari kondisi yang didapat dari output 555 ini jadi input sini, dia akan mengeluarkan atau mengaktifkan dari 4017, dimana dia akan mengaktifkan pertama kali dari key 0, tapi kita tidak gunakan di rangkaian ini ya. Tadi key 0 akan aktif kondisi high selama 1 periode pulsa masukan. Saat dia masuk 1 memberikan masukan sini, nah key 0 nya itu akan juga kondisi 1. Kemudian dengan berikutnya dari aktif tinggi tadi atau dalam hal kondisi high akan membuat key 1 menjadi rendah dan berubah menjadi tinggi selama 1 periode pulsa masukan, dan seterusnya ya sampai key 9 karena dia memiliki 10 keluaran tadi ya. Oke, tadi saat key 0 itu berubah dari aktif tinggi menjadi aktif rendah, dari kondisi high menjadi kondisi low, dia berubah dari aktif tinggi selama 1 periode masukan. Nah, kalau melihat kembali lagi ke rangkaian sini. Nah, di sini kalau kita lihat key 5, key 6, key 7 dibuat secara paralel, sedangkan output ini paralel key 5 sampai key 5, 6, 7, 8 dibuat paralel untuk mengaktifkan kondisi lampu hijau. Kemudian key 4, key 9 dihubungkan secara paralel juga untuk mengaktifkan lampu orange ya, orange. Kemudian di kaki 12 ini sebagai nanti disambungkan dengan lampu LED. Jadi nanti kondisinya, kalau di sini ada 4
output ya. Jadi nanti di sini kalau kita tentukan, di sini ada 1 M resistor variabel, bisa kita tentukan dari clock tersebut pulsanya nih, atau satu periodenya kita bisa tentukan di sini. Semakin lama berarti lampu akan menyala semakin lama juga. Kalau kita buat percepat, lampunya akan menyalanya lama, matinya ya tergantung dari masukan tadi. Nah, kalau misalkan kita tentukan dari sini satu periodenya itu berlangsung selama 5 detik misalkan, nah berarti lampu hijaunya ini akan menyala selama 5 dikali 4, 20 detik. Dan setelah itu menjadi orange akan menyala selama ini 2 kali 5, 10 detik. Kemudian lampu merahnya akan menyala selama 5 detik. Begitu juga ini kita tergantung, bisa kita tentukan sini ya, dari periodenya untuk menyala dari lampu tersebut. Nah, ini nanti akan menyala hijau, orange, merah sesuai dengan menyerupai lampu pengatur lalu lintas atau lampu traffic light yang biasa kita temui di jalan-jalan. Oke, mungkin itu aja dua rangkaian yang kita tadi coba analisa seperti apa bekerjanya dari rangkaian 555 astable atau multivibrator dan rangkaian lampu lalu lintas. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kalian yang mungkin memiliki hobi atau menekuni di dunia elektronika seperti ini. Oke, itu aja mungkin bisa saya tutup ya untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.